Assalamualaikum. Jumat 30 Mei ya, 2025. Ini bingung saya. Hari ini ada berita lagi, tarif Trump dibatalkan Mahkamah AS, pasar dunia langsung menguat. Ini berita kemarin, hari Kamis, pasar menguat. Hari ini ada berita lagi, pengadilan banding kembali berlakukan tarif Trump. Ini dagelan bener dah. Jadi ceritanya gugat-menggugat itu ada di pengadilan yang ada di Amerika sana ya. Saya nggak tahu. Jadi kayak pengadilan daerah begitu yang membahas perdagangan internasional. Itu ada beberapa tuntutan dan keputusannya itu tarifnya itu dibatalkan. Lalu langsung banding pemerintah. Banding di pengadilan banding federal kembali memberlakukan sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif. Jadi dianulir oleh tingkat federal di Washington putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah. Jadi masih wait and see juga sebenarnya ini. Ya kalau ngikutin begini-begini pusing sebenarnya ya. Ya untung aja nggak tahu nih hari ini market kebetulan tutup di Indonesia. Nah apakah Senin ini akan berlaku ya, akan ada efek jadi naik atau enggak gitu ya. Kemarin pas waktu baca berita, wah kemungkinan nih Senin naik nih, pada optimis gitu. Ternyata hari ini dibatalkan lagi. Maksudnya berlaku lagi itu tarifnya Trump. Nah saya nggak ahli sebenarnya di berita-berita seperti ini di Amerika, sebenarnya juga nggak terlalu paham apa yang terjadi di sana karena nggak begitu banyak berhubungan dengan kondisi investasi yang ada di porto saya. Jadi sekedar tahu saja. Intinya adalah kalau perusahaan yang kita beli sahamnya harganya turun, padahal perusahaannya itu baik-baik saja, ya kita tambahin cicilannya aja. Nyicilnya lebih banyak lagi gitu. Kalau perlu beberapa aset bisa kita pindahkan ke situ. Tapi kalau perusahaannya secara kinerja kurang bagus, walaupun news lagi bagus, ya saya perlu hati-hati. Simpelnya begitu, karena terus terang karena saya itu kerja, saya profesional bekerja di manufaktur, nggak cukup banyak waktu untuk mantengin market. Dan karena nggak ada waktu untuk mantengin market, maka orderannya pun juga kebanyakan auto order. Mantengin market paling pas istirahat gitu. Atau pas QK itu istirahat 10 menit ya. Walaupun saya tidak di production gitu, tetap coba berusaha untuk membagi-bagi waktu itu seoptimal mungkin supaya kita itu nggak tabrak-tabrakan waktunya, nggak mengganggu psikologis juga, nggak mengganggu waktu asli kita bekerja juga. Lah ini kondisi market nih, US 500, US 30 ini turun lagi nih, Jepang juga turun lagi. Kemarin sempat naik sih. Kemarin sore apa kemarin malam sempat naik. Ini turun lagi ya karena tarifnya berlaku lagi. Kemarin pas tarifnya dibatalkan, wah langsung hijau semua. Sekarang tarifnya berlaku lagi. Yang berhubungan di Shanghai turun lagi. Nah, mana lagi ya? Di Indonesia soalnya nggak ada nih. Vietnam turun lagi. HK ini Vietnam kan? Sepertinya Vietnam tuh, nggak tahu. Ya gitulah. Saya nggak terlalu banyak detail lah di sini ya. Teman-teman cek aja sendiri. Terus hari ini mau bahas requestan aja paling Demas ya, request dari kakak ini dari Om BS. Q1 seperti apa di Demas? Ya, kemarin udah bagi dividen ya 1,4 triliun. Jadi kondisinya kalau lihat chartnya memang masih di bawah ya. Nah, ini mulai turun. Terakhir low-nya di 140 dan seminggu ya. Ini 9 Mei. Berarti kita kira 2 minggu terakhir lah. 2 minggu terakhir low itu ada di 138. Nah, apakah harga Demas ini termasuk masih murah? Ya kita coba review saja. Kuartal 1 dia sudah rilis sebenarnya laporan keuangan. Hasilnya lumayan bagus ya. Earning per share-nya 7,37. Turun sih dari 2024-nya, tapi ini lumayan bagus. Karena industri yang lain turunnya lumayan. Kayak batu bara itu turunnya lumayan ya di kuartal 1. Terus paling otomotif juga lumayan tuh. Kuartal 1-2 mungkin ya. Apalagi konstruksi ada yang minta bahas ADI juga. Saya lihat laporannya di tahunan sama kuartalan juga turun nih. Di kuartal 1 2025 nih. Total pendapatannya dari kuartal 4T di sini cuma 1,6. Jadi turun. Artinya Demas ini jualannya cukup bagus sih, cukup menarik ya.
Nah, kita lanjut aja ke laporan keuangannya aja langsung. Kalau kas ini mantap banget karena ini kas waktu Maret ya, akhir Maret 31. Berarti ini belum bagi dividen karena pembayaran dividen itu tanggal 20 Mei. Artinya kas ini dipakai di Mei. Jadi harusnya kas di kuartal 2 nanti akan terkoreksi. Apakah masih tetap 2T ataukah turun? Mestinya ada perubahan, intinya gitu. Cuma kalau dilihat di sini strong banget ya, kuat banget. Ini 2T 2,1 plus 500 berarti sekitar 2,6 dikurangi 1,4 masih ada sekitar 1,2. Matematikanya agak ngeheng, sorry. Agak batuk dikit teman-teman, sorry ya. Jadi masih mungkin 1,2. Jadi itu di akhir Mei. Kalau nanti ternyata Juni jualannya bagus, April, Mei, Juni kan 3 bulan ya. Nanti kuartal 2 ya kasnya akan muncul lagi. Tapi laporan keuangan ya based on jualan. Oke, kasnya mantap. Liabilitas ini ada hutang. Hutangnya belum berkurang sama sekali. Hutang jangka pendek ya 500 miliar. Nggak tahu ini syarat aja kayaknya. Kasnya gede begitu ngapain ngambil hutang ya, kira-kira gitu ya. Sepertinya itu syarat. Terus liabilitas jangka panjangnya juga aman, equity aman. Nah, jualan ini turun dikit 549 ke 507 ya, turun 7,6%. Beban pokok juga turun nih, bagus. Sehingga laba kotornya bisa dipertahankan. Cuma selisih dikit saja. Terus beban usaha juga naik pun dikit sehingga laba usahanya turunnya juga nggak terlalu banyak. Artinya ini di maintain sama mereka dan bagi kita ini bagus. Dan seterusnya turun ke bawah sampai di laba per saham 7,6 turun menjadi 7,37. Menurut saya ini tidak ada isu. Dan kalau harganya sudah kembali seperti ini, menurut saya ini cukup lumayan menarik. Ya berharap bisa di sini ya 130, 128 kayak kemarin tuh. Menarik sekali. Tapi di sini pun ini sudah cukup menarik ya, 140, 139 ya. Harusnya begitu. Terus ini ada stok ya, persediaan. Tanah, dia di Maret ini ada tanah bangunan yang siap jual 144. Ini nggak terlalu berbeda dengan Desember. Artinya bahkan angkanya sama persis. Berarti ini masih sama. Kemudian tanah yang sedang dikembangkan ini nambah dikit dari 34 ke 35. Tanah yang belum dikembangkan berkurang 100 miliaran. Ya, 1,4 ke 1,3 T. Terus ada DP uang muka tanah. Jadi mereka kemarin pas waktu nggak bagi dividen kan mau beli tanah. Uang yang 2T di situ. Ternyata per kuartalnya dia DP tanah itu 97 miliar, 100 miliar pembelian tanah tuh. Jadi totalnya cuma 130. Sepertinya manajemen juga mikir, ini uang segede ini diminta untuk beli tanah. Dan gini, perusahaan sekelas Demas itu, akuisisi tanah, bisa jadi nggak semudah seperti perusahaan yang non-publishing. Sama kayak Pani lah, kayak Pani sempat kemarin ada kasus itu kan, cerdas itu, canggih mereka. Jadi akuisisi tanah itu based on pihak ketiga dulu. Setelah pihak ketiga menerima, pihak ketiga ini sebenarnya adalah anak usaha, tapi istilahnya bumper ya, bumper depan. Jadi pemilik asli, dari pemilik asli ada pihak perantara ya. Perantara ini nanti transaksi itu. Transaksi memiliki, ditunggu dulu biasanya atau ada didiamkan dulu tuh berapa bulan, berapa tahun. Setelah clear and clean, tidak ada masalah, baru bisa masuk ke dibeli, seolah-olah ya, dibeli oleh Demas. Nah, kalau dia menggunakan cara yang seperti ini, maka di laporan keuangan ada butuh backup dana. Cara ngeluarinnya gimana dana ini? Kalau transaksi langsung ke pihak ketiga seolah-olah dia anak usaha. Nanti kalau dia ada apa-apa dijadikan sebagai anak usaha, nanti nama Demas akan bermasalah, ya kan? Salah satu caranya adalah ya dibuang, dikeluarkan. Dana itu lewat apa? Bisa lewat cost, manufacturing cost, maksudnya ya lewat beban-beban ya. Tapi bisa juga lewat dividen. Dividen dibagi nih ke pemegang saham. Pemegang saham memakai dana itu untuk apa? Kan bebas. Tidak berhubungan dengan entitasnya si PT. Jadi ketika dikeluarkan nih 1,4 T jebret ke pemegang saham. Pemegang saham ini belum tentu memakai uangnya untuk hal-hal lain. Bisa jadi mereka mempunyai perusahaan juga,
atau apapun itu yang mengakuisisi tanah-tanah kecil-kecil di sampingnya kawasan. Habis itu transaksinya Demas itu bukan langsung terhadap user tanah karena lebih beresiko, tapi ke tadi anak-anak usaha yang bisa jadi juga dimiliki oleh grup-grupnya juga. PT-PT kecil. Ya, itu just analisis ya. Tapi memungkinkan untuk terjadi. Aslinya seperti apa? Saya nggak tahu. Karena masalah tanah itu nggak kayak kita jual beli barang-barang ya. Nggak jual beli barang biasa lah. Nggak kayak jual beli mobil, nggak kayak jual beli yang lain-lain. Tanah itu kan khusus. Kita beli di tanah itu kan harus notaris ya. Satu-satunya barang dagangan yang kalau jual beli wajib ada pihak ketiga, setahu saya ya, itu seperti notaris. Kalau mobil kan enggak. Mobil itu yang penting kita butuh ada BPKB, ada mobilnya langsung tanpa ya saksi, maksudnya saksi enggak resmi lah ya. Itu. Kemudian apa lagi? Jual beli apa lagi? Enggak ada kan? Yang lain-lainnya kan enggak ada. Baru tanah. Tanah itu butuh untuk ada notaris. Kalau kayu misalnya, kayu paling pakai surat. Tapi kan nggak disaksikan, nggak kayak gitu-gitu. Ya surat aja, surat rekomendasi dari desa, dari mana. Yang bahwa ini menyatakan kayu ini bukan illegal logging. Terus perkebunan juga sama kan, kalau kita jual beli pun. Nah, tanah ini memang lain. Maka bisnisnya pun juga lain cara manage-nya. Orang-orang besar seperti Pak Agwan, kemudian ya Salim Group sudah sangat ahli, Lipo ya, Lipo Group sangat-sangat ahli terkait masalah-masalah itu. Kungfunya banyak. Nah, ini Demas. Terus apalagi ini DP tanah sudah, uang muka sudah, komisi ini ya. Ada komisi. Ini komisi penjualan yang dibebankan di kuartal 1. Jadi beban tadi yang di atas ada profit kan agak turun tuh tadi profitnya 7, sekian ke mana tadi? Ya nih, 7,6 ke 7,37. Salah satunya kan ada beban di bawahnya sehingga buat turun ya. Tapi yang dibebankan adalah salah satunya adalah ini, beban untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Ini adalah fee, beban memperoleh kontrak dengan biaya komisi penjualan ya, artinya komisi penjualan. Jadi sudah dibebankan di awal, sehingga memungkinkan nanti di kuartal 2 beban ini tidak ada sebesar ini kalau jualannya nggak terlalu besar. Tapi kalau jualannya besar bisa jadi ya dibebankan, ya nggak apa-apa. Yang kita evaluasikan total 1 tahunnya, karena dividen itu kan based on performa total bukan kuartalan. Jadi tetap aja santai aja gitu. Tuh beban penjualan komisi. Terus accrue ini kok ya udah tadi ya, accrue komisi penjualan ya. Kalau tahun lalu 2024 ini di 2024 bulan apa nih? Bulan Desember ya. Oke. Ini tuh cuma 74 miliar, ini 74 juta, ini jadi 5 miliar. Lumayan lah, lumayan gede. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Ya benar, ini 5 miliar, jadi total 7,9 miliar. Artinya beban itu sudah dibebankan di depan, sehingga tidak membebani yang lain. Atau memang beban itu dikeluarkan karena penjualannya bagus. Nah, bagus ini apakah nanti ditaruh di kuartal 2 atau tetap di kuartal 1? Ya mestinya itu adalah untuk kuartal 1. Tapi kalau itu untuk kuartal 1, pembandingnya tadi nggak apple to apple sebenarnya kalau dibandingkan dengan Desember ya. Terus pendapatan usaha ini 2025-2024 ini ya turun ya dari lahan industri. Memang paling gede di lahan industri sih. Komersial itu mau seperti apapun, mallnya segede apapun itu punya Aeon itu, tetap aja cuma 12 miliar di sini kan. Atau tahun kemarin mungkin juga nggak banyak, tapi yang paling gede itu lahan industri. Dan kalau lihat penjualannya atau orang-orang yang beli itu selalu beda-beda. Nah ini hebatnya marketingnya ini ya. Nggak tahu saya kenapa dia bisa dapat aja orang yang butuh lahan industri. Lihat ya 2024 Maret itu yang paling gede itu Microsoft Operation Indonesia, Standar Energi Indonesia, Mekar Armada Jaya tuh. Total 469 miliar. Itu berapa nih? 86% ya sales di kuartal itu. Jadi nggak banyak-banyak dia jualan ke orang tuh. Kuartal 1 2025 dia jualan 472 miliar cuma ke 3 perusahaan nih loh. STT GDC Indonesia, Templemore Real Estate, Kawanishi Warehouse Indonesia. Total 472.
Ini hebat nih marketingnya. Ini yang ngedeal ini marketingnya kalau satu, wah jos banget ini fee-nya. Dapat fee 1% aja udah 20 miliar ini. Salah ya? 2 miliar ya. 1%. Kalau dapat 2% udah 4 miliar. Lumayan dapat rumah baru satu kan. Hebat. Salah satu keunggulan marketing kalau di properti, sekali deal begini langsung jadi orang kaya baru memang. Dan banyak kungfu-kungfunya di marketing. Di properti itu. Dan menarik sebenarnya. Saya dulu juga tertarik juga untuk masuk ke properti seperti ini, tapi nasib berkata lain kan. Sudah ya, Demas, saya pikir sudah, dan ini lumayan bagus. Jadi kuartal 1 mencerminkan dia punya performa oke. Terus intermezzonya ada ADHI ya, Adikarya. Ini diminta untuk review ya. Kalau lihat laporannya, saya lihat laporan keuangan Q1 saja ya 2024. Karena Adi ini nggak bagi dividen, jadi mau review ya gimana? Karena ujungnya udah nggak ada nih, tujuan akhirnya nggak ada nih tuh, nggak ada bagi dividen. 2019 tuh terakhir bagi dividen. 20, 21, 22, 23, 24, 25 nggak bagi dividen. Utangnya banyak, utangnya gede banget. Dia punya kas 1,6 T, turun nih dari kuartal 1 2024. Persediaan 6 T, gede banget. Salesnya mana kas turun. Nah ini salesnya nih sales. Nah nih, salesnya itu cuma 1,6 T satu kuartal. Terus kuartal 2024 pun juga cuma 2,6. Walaupun laba kayak gini-gini nih bagus, tapi kalau namanya perusahaan itu sudah utangnya gede seperti ini, Adikarya itu gede banget, utangnya 19 T. Ini utang jangka pendek loh ini loh. Jangka pendek itu kan range-nya kan setahunan harusnya. Dia punya kas cuma 1, berapa tadi? 1,6. Terus piutang 1,8. Nggak tahu piutangnya ini piutang lancar apa non lancar nih. Nanti kita lihat di bawah ya. Utangnya gede. Ini hampir kayak Sril, hampir kayak apalagi yang utangnya gede terus dia bangkrut ya. Dinyatakan pilot maksudnya. Ngeri saya kalau pegang perusahaan yang model begini-begini nih. Makanya di konstruksi itu satu saham yang menurut saya tuh cuma saya lihat-lihat itu ada di PBSA aja. Adi dan lain-lain tuh oke sih, bagus-bagus karena dia dekat dengan pemerintahan. Cuma kalau kondisinya begini ya ngeri juga kita. Kan banyak saham yang lain yang bisa kita review kan. Tadi apa tadi? Oh ya, kas ya. Kita coba lihat ya. Piutang. Ya, ini piutang. Piutang usaha. Oh, nggak dijelasin. Harusnya piutang itu dijelasin. Piutang lancar sama piutang nggak lancar. Tapi ini piutang usaha 3T. Cuma nggak tahu kita piutang ini berapa lama. Oh, ini nih di bawahnya nih ada nih. Ntar ya. Moga-moga ada. Jenis usaha. Nah, ini dia ada nih. Piutang yang lebih dari 36 bulan 1,1 T. 36 bulan tuh berapa? 3 tahun nggak dibayar. Ini yang bikin pusing tuh. Sampai dengan 24. Ini ya, Masya Allah. Ini 24 bulan ya, 400. Jadi total ini yang sudah 2 tahun, 1 tahun lebih, yang sudah 1 tahun lebih itu ada sekitar 15, 16, 17, 1,7 T. Dia punya utang di bank segitu banyak utangnya nih. Gede utangnya di bank 2,6 T, utang pihak berelasi sekian. Ini utang loh ya, bukan anu loh ya, sorry utang bruto stakeholder nih. Ya intinya saya nggak tahu sih di bisnis konstruksi itu detailnya seperti apa, supaya nggak bosen dan nggak diulang-ulang. Udah ya, cukup ya. Jadi Adi ya saya nggak terlalu tertarik. Nah, kalau Demas masih oke lah ya. Di kondisi harga sekarang 141, Demas memungkinkan dia untuk bagi dividennya masih oke banget, 15%. Tapi ini estimasi EPS-nya 27 itu berarti sekitar pakai ini trailing 12 month. Q1 berarti kita pakai rata-ratakan ya. Tahun 2023 bagi dividen 12, ini 8,5%. 2024-nya 29, gede banget, 20%. Benerkah 2023 itu segitu? Kita cek ya. Biasanya saya ngecek di dividen di investing.com, ini lumayan powerful. Nah ini deh mas, 2023 bagi, oh iya karena kemarin nggak ada final ya. Oh iya benar, hanya interim aja 12. Sebelumnya sih sampai 25 ini 2022 ya 12. Ya nggak apa-apa. Tuh interim aja sudah 8% kan, gede banget. Moga-moga harganya nggak naik dulu. Turun dulu ya, turun, tolong.
Anjlokin aja ke 133 128. Tolong. Jangan disebar-sebar. Ini untuk kita aja. Nanti kita evaluasi lagi Q2 sama Q3. Moga-moga bagi dividen gede lagi nanti di tahun depan. Amin. Dan kita bisa panen lagi. Oke? Makasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.